Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Kita masih belajar soal P3K keperawatan. Karena ada yang request materi maternitas, mari kita bahas soal-soal tentang maternitas. Soal yang pertama, pasien perempuan berusia 28 tahun, hamil 20 minggu datang ke Poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilan. Hasil pengkajian, riwayat persalinan tahun 2000, melahirkan bayi laki-laki usia kehamilan 38 minggu. Pada tahun 2005 melahirkan bayi perempuan usia kehamilan 37 minggu. Dan pada tahun 2010 mengalami keguguran saat usia kehamilan 12 minggu. Bagaimana penulisan status obstetrik pada kasus tersebut? Baik teman-teman, untuk menulis status obstetrik, kita tulis dulu G, gravida ya, atau hamilnya udah berapa kali. Partus atau para atau melahirkannya berapa kali, dan abortus atau kegugurannya berapa kali. Hamilnya berapa kali kira-kira? Jadi sekarang hamil ya 20 minggu, kemudian 2000 hamil, kemudian 2005 hamil, dan 2010 juga hamil. Berarti hamilnya 4 kali. Kemudian melahirkannya berapa kali? 2000 melahirkan bayi laki-laki, 2005 melahirkan bayi perempuan. Jadi 2 kali. Dan abortusnya berapa kali? 1 kali. Jadi G4 P2A1 jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 23 tahun, G1 P0A0 datang ke Poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilan. Hasil pengkajian, HPHT atau hari pertama haid terakhir 20 April 2018, siklus haid 28 hari. Tekanan darah 120/70 mmHg dan frekuensi nadi 80 kali per menit. Kapan taksiran persalinan pada pasien tersebut? Kita akan menghitung taksiran persalinan dengan HPHT. HPHT-nya bulan April, jadi rumusnya hari ditambah 7, bulan dikurangi 3, dan tahun ditambah 1. Jadi 20 April 20 bulan 4 2018. Hari ditambah 7, bulan dikurangi 3, dan tahun ditambah 1. Jadi sama dengan 27 bulan 1 2019. Jadi yang B. Gampang kan teman-teman? Kita ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 25 tahun, G1 P0A0, hamil 39 minggu, dirawat di ruang bersalin pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan infartu. Hasil pengkajian, pukul 17 waktu Indonesia Barat, pasien tampak gelisah, kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 40 detik, DJJ 150 kali per menit, pembukaan serviks 5 cm, dan ketuban utuh. Kapan perawat dapat melakukan pemeriksaan dalam selanjutnya? Kira-kira kapan nih teman-teman? Pada kala 1 fase aktif, pemeriksaan dalam dilakukan 4 jam setelah pemeriksaan dalam sebelumnya. Jadi ini pemeriksaan dalamnya itu jam 17, berarti 4 jam lagi. 17 tambah 4 adalah 21. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 20 tahun, P1A0, postpartum hari ke-7, datang ke Poliklinik KIA untuk kontrol pasca persalinan. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri dan keluar cairan kuning dari celah jahitan episiotomi. Observasi tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70 mmHg, frekuensi nadi 92 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius. Apakah pengkajian selanjutnya yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Pemeriksaan Loheha, B. Pemeriksaan involusi uteri, C. Pemeriksaan tanda Homan, D. Pemeriksaan tanda Reda, atau E. Pemeriksaan diastaksis rectus abdominalis. Nah, di sini ada tanda-tanda infeksi teman-teman. Mengeluh nyeri, keluar cairan kuning di daerah jahitan, dan ada panas. Oke, berarti yang diperiksa adalah Reda. Reda itu apa aja? R-nya itu adalah redness atau kemerahan. E-nya adalah edema atau bengkak. E yang kedua adalah
ekimosis atau bercak darah. Kemudian kalau D-nya itu adalah discharge atau cairan yang keluar. Kalau A-nya adalah aproksimat. Baik, kita lanjut. Ini berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang perempuan berusia 30 tahun, P2A0 datang ke poliklinik KIA dengan keluhan terdapat benjolan pada payudara kiri. Hasil pengkajian, pasien mengatakan benjolan semakin lama semakin membesar, tidak mobile dan terasa nyeri, teraba massa dengan diameter 2 cm. Apakah pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan pada kasus tersebut? A. USG payudara, B. rongsen dada, C. mamografi, D. biopsi payudara, atau E. kolposkopi. Kira-kira yang mana teman-teman? Di sini sudah cukup jelas ada benjolan payudara dan semakin lama semakin membesar. Ini merupakan tanda-tanda dari kanker payudara. Jadi jawabannya adalah yang mamografi. Kita ke soal nomor 6. Seorang perempuan berusia 30 tahun, G3P2A0, hamil 32 minggu, datang ke poliklinik KIA dengan keluhan sakit kepala dan pandangan kabur. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 160/70 mmHg, TFU 34 cm, punggung kiri, presentasi kepala, DJJ 160 kali per menit, edema tungkai bawah positif 2, dan protein urea positif 1. Apakah masalah yang tepat pada pasien tersebut? A. Nyeri akut, B. Kelebihan volume cairan, C. Ketidakefektifan volume cairan, D. Risiko tinggi cedera pada ibu dan janin, atau E. Gangguan persepsi sensori penglihatan. Nah, di sini ada tekanan darah tinggi, edema tungkai bawah, dan protein urin. Berarti ini tanda-tanda dari preeklamsi. Maka masalah yang tepat adalah risiko tinggi cedera pada ibu dan janin, yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 20 tahun, P1A0, postseksio sesaria hari ketiga, dirawat di ruang nipas bersama bayinya. Hasil pengkajian, pasien mengatakan ingin memberikan ASI eksklusif, refleks hisap bayi baik, perlekatan ibu dan bayi sudah tepat, dan terlihat gerakan menelan. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Kesiapan menyusui, B. Ketidakcukupan ASI, C. Terputusnya proses menyusui, D. Ketidakefektifan pemberian ASI, atau E. Kurang pengetahuan tentang menyusui. Di sini tanda-tanda yang kita dapatkan adalah yang positif ya teman-teman. Ibu mengatakan ingin memberikan ASI eksklusif, refleks hisap baik, perlekatan ibu dan bayi sudah tepat, terlihat gerakan menelan. Maka ini adalah diagnosa sejahtera. Jadi jawabannya adalah kesiapan menyusui. Soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 35 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke UGD dengan keluhan keluar darah dari kemaluan. Hasil pengkajian, perdarahan tanpa rasa nyeri dan berwarna merah terang, TFU 32 cm, punggung kiri, presentasi kepala, dan DJJ 144 kali per menit. Apakah tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Observasi pembukaan jalan lahir, B. Kolaborasi pemberian heparin, C. Anjurkan untuk tirah baring, D. Pantau intake dan output cairan, atau E. Pantau pergerakan janin. Kira-kira yang mana teman-teman? Nah, ini adalah terjadi perdarahan pada trimester 3, maka kita harus menganjurkan tirah baring. Perdarahan pada trimester 3 itu ada dua jenis ya. Maksudnya ada dua penyebab. Yang pertama ada solusio plasenta dan placenta previa ya. Nah, apa bedanya? Kalau solusio placenta itu plasentanya copot, jadi ada rasa nyeri. Kemudian perdarahannya di bagian dalam, jadi warna darahnya itu adalah gelap. Kalau placenta previa, jadi plasentanya menghalangi jalan lahir. Berarti perdarahannya itu merah terang dan tidak ada nyeri. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 9. Seorang perempuan berusia 22 tahun, G1P0A0,
hamil 38 minggu, berada di ruang bersalin dengan keluhan mules dan keluar lendir bercampur darah sejak 5 jam yang lalu. Hasil pengkajian TFU 38 cm, punggung kiri, presentasi kepala DJJ 145 kali per menit. Hasil pemeriksaan dalam, tidak ada hambatan jalan lahir, porsio tidak teraba, pembukaan lengkap dan ketuban utuh. Apakah tindakan keperawatan pada kasus tersebut? A. Lakukan episiotomi, B. Lakukan amniotomi, C. Pimpin persalinan, D. Pantau kontraksi ibu, atau E. Atur posisi ibu. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu ketuban utuh. Maka jawabannya adalah amniotomi. Jadi sedapet amnionya kita pecahkan. Soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 35 tahun berada di ruang bersalin memasuki kala 3. Hasil pengkajian, pasien telah diberikan suntikan oksitosin, plasenta belum lepas, kontraksi uterus kuat, dan bayi masih dilakukan IMD. Observasi tanda-tanda vital, tekanan darah 90/70 mmHg, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan IMD, B. Monitor perdarahan, C. Lakukan masase uterus, D. Lakukan pemberian infus, atau E. Lakukan peregangan tali pusat terkendali. Nah, ini adalah manajemen aktif kala 3. Ada 3 ya. Yang pertama adalah suntik oksitosin, kemudian yang kedua adalah peregangan tali pusat terkendali, dan yang terakhir adalah masase uterus. Masas uterus ya. Maka jawabannya adalah sudah diberikan suntik oksitosin, jadi tinggal lakukan peregangan tali pusat terkendali atau PTT ya. Setelah melakukan peregangan tali pusat terkendali, baru lakukan masas uterus. Jadi jawabannya adalah yang E. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.